I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Elmira. Dan saya Zahra. Kali ini kami akan menjelaskan tentang ekspedisi bangsa Portugis. Yuk, mari kita simak. Bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi. Dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque, sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat bangsa yang kaya akan rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk mengawet makanan dan bumbu masakan. Maka rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan itu. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah belayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi petunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa, yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun setelah tinggal beberapa tahun, dia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Maka itu, Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap, seperti senapan dan meriam. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan memulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah India atau Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar kulakan rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang mungkin mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan penting di selatan Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran, setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya adalah Kesultanan Demak dari Pulau Jawa yang mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang-orang Portugis. Serangan yang dipimpin Pati Unus itu ternyata gagal mengusir Portugis. Karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi, Portugis selalu berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu pun membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaan di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah terutama yang berasal dari Indonesia Timur.
Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis yang terkenal adalah Franciscus Xaverius. Keberhasilan Spanyol menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis yakni Manuel I penasaran. Sang raja menitahkan Vasco da Gama untuk berlayar dan menemukan daerah yang kaya akan rempah-rempah. Tahun 1498, Vasco da Gama beserta awak kapalnya tiba di Goa, pantai sebelah barat India. Di negara ini, Portugis membangun kantor dagang beserta benteng pertahanan. Vasco da Gama diberikan hak kuasa atas daerah Goa oleh Raja Portugis. Rombongan Portugis berikutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan upaya dari Vasco da Gama. Pelayaran Alfonso de Albuquerque akhirnya sampai di Malaka, kawasan barat Nusantara. Timbul sejumlah konflik. Portugis berulang kali mendapatkan perlawanan dari bangsa Melayu di Malaka maupun di kerajaan-kerajaan di Nusantara termasuk dari Jawa. Ternyata Portugis mampu menandingi dan meredam perlawanan tersebut. Bahkan monopoli yang dijalankan Portugis di Malaka akhirnya meluas sampai ke kawasan timur Nusantara dan berhasil mengenyahkan Spanyol. Riwayat masuknya bangsa Portugis ke Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. 2. Proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia diawali ekspedisi Bartholomeus Dias yang menemukan Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Dilanjutkan ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang mencapai India. Diteruskan dengan ekspedisi Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Abaire yang dapat mencapai wilayah sumber rempah-rempah, yakni Maluku pada tahun 1512. 3. Rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia dari pelabuhan Lisabon, ibu kota Portugal. Para penjajah Portugis menuju Tanjung Harapan, Afrika Selatan, lalu ke India, Kalkut, kemudian ke Malaka, dan akhirnya sampai di Maluku. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia adalah Lisabon, Tanjung Harapan, India, Malaka, Maluku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.